Di episode sebelumnya, Leo telah berhasil memujuk pilar iblis Edward agar tidak keluar dari pasukan iblis. Namun, ketika rencana pembujukan itu berlangsung, tiba-tiba robot kuno Golem hilang kendali dan menyerang pasukan iblis. Dan dengan instruksi dari Leo, Edward berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, kini Leo yang masih dalam penyamarannya sebagai Kesatria Onyx hendak diangkat menjadi petinggi di pasukan iblis. Dan dia berencana untuk membongkar identitasnya sebagai mantan pahlawan dunia di depan Ekidona. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita episode kali ini. Di episode 8 kali ini, kita diperlihatkan Leo yang hendak diangkat menjadi petinggi pasukan iblis. Namun sebelum Ekidona sempat mengangkat Kesatria Onyx menjadi pilar iblis secara resmi, tiba-tiba salah satu bawahan Ekidona datang dengan panik. Dan ternyata portal agung yang dipakai untuk menghubungkan antara dunia iblis dan manusia tiba-tiba menutup. Mereka pun langsung panik dan kaget mendengar kabar buruk itu. Kemudian Ekidona, Onyx, dan Stena pun langsung menuju ke sana untuk mengecek keadaan portal tersebut. Setelah itu, Ekidona menyampaikan keadaan darurat mereka kepada pilar iblis yang lain. Ternyata setelah portal itu menutup, mereka tidak akan mengetahui kapan bisa terbuka kembali. Mungkin bisa ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang akan datang baru portal tersebut bisa terbuka. Dan keadaan ini kemungkinan besar kondisi dunia iblis akan menjadi semakin parah. Apalagi jika mereka sampai mengetahui bahwa Ekidona gagal mendapatkan batu pertapa. Pasti akan terjadi perkelahian untuk saling memperebutkan kekuasaan. Kemudian setelah memantapkan hatinya, Ekidona memutuskan untuk membubarkan pasukan iblis dan menyuruh mereka mundur. Ekidona pun mulai menangis dan berterima kasih atas semua bantuan mereka. Leo yang paham dengan suasana mereka itu pun akhirnya melepaskan helmnya dan mulai berbicara kepada Ekidona. Batu pertapa itu belum tentu bisa memenuhi keinginan Ekidona. Mungkin jika menemukan buku panduannya, maka batu itu bisa digunakan. Dan memang benar, selama ini manusia juga belum berhasil menemukan buku panduan tersebut. Namun dia langsung kaget saat melihat penampilan Leo di hadapannya. Leo pun meminta maaf karena selama ini dia bergabung dengan pasukan iblis karena ingin mengetahui tujuan Ekidona mendapatkan batu pertapa. Dan karena Ekidona mempunyai alasan yang mulia, maka dari itulah dia ada di sini untuk membantunya. Namun karena sudah terlanjur marah pada Leo, Ekidona pun langsung membakar Leo menggunakan sihirnya. Lily, Stena, dan yang lain berusaha untuk menenangkan Ekidona. Stena mengatakan bahwa Leo sudah banyak membantu mereka selama ini. Bahkan keadaan pasukan iblis sudah menjadi semakin baik sejak kedatangan Leo. Akhirnya setelah mendengar semua laporan dari mereka, Ekidona pun kembali tenang dan mau berdiskusi dengan Leo. Kemudian Leo memberitahukan tentang batu pertapa kedua yang sebenarnya ada di Gunung Caesar. Setelah itu Leo mengantarkan Ekidona dan yang lain ke lokasi batu itu di Gunung Caesar. Dan di sepanjang perjalanan, Leo pun terus berjalan di samping Ekidona untuk mengobrol dengannya. Kemudian Leo kembali menegaskan jika batu pertapa itu tidak bisa mengabulkan semua keinginan Ekidona dengan mudah. Jadi mau gimana pun juga, setelah itu Ekidona harus segera berdamai dengan manusia dan mencari buku panduan batu pertapa tersebut agar dia bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Setelah itu, Leo pun memberitahukan Ekidona tentang dirinya yang sebenarnya. Leo mengakui bahwa dia bukanlah manusia, melainkan senjata biologis yang diciptakan oleh manusia untuk melindungi dunia. Bahkan Leo juga mengatakan bahwa dia takut akan menghancurkan dunia yang damai ini demi mendapatkan tujuan hidupnya kembali, yaitu sebagai pelindung dunia. Ekidona yang kaget mendengar semua kenyataan itu pun jadi ikutan sedih dengan ceritanya Leo. Bahkan Ekidona juga sudah mulai bersimpati pada Leo. Kemudian sampainya di puncak Gunung Caesar, saat itu juga Leo langsung mulai mengatakan dengan serius pada mereka bahwa dialah yang menyimpan batu pertapa. Batu tersebut ada di jantungnya. Batu itu adalah generator abadinya.
Mengetahui kebenaran itu, mereka pun sangat terkejut dengan kenyataan itu. Liu menyuruh mereka untuk menghabisinya agar mendapatkan batu pertapa di jantungnya. Bahkan Liu juga mengancam akan membunuh setiap manusia dan membakar buku panduan batu pertapa jika mereka tidak membunuhnya sekarang. Saat itu juga, Liu pun langsung menyerang mereka. Liu langsung menyerang Ekidona dengan membabi buta dan berhasil menghempaskannya. Sambil menembaskan pedangnya, Liu mengatakan, tugasnya adalah melindungi dunia. Jika umat manusia sudah tidak membutuhkannya lagi, maka dia akan membuat mereka membutuhkannya lagi. Dia akan selamatkan dunia ini meski harus menghancurkannya terlebih dahulu. Beruntungnya, Edward berhasil melindungi Ekidona yang sudah terpojok itu. Kali ini, giliran Edward yang mencoba menyadarkan Liu. Dengan bantuan sihir dari Stena, mereka berdua mencoba menghentikan Liu. Namun tentu saja hal itu tidak berpengaruh apa-apa kepada Liu. Edward pun berhasil dikalahkan. Akhirnya Stena pun sadar bahwa Liu ini benar-benar serius untuk membunuh mereka. Liu sudah muak untuk menjadi pelindung abadi manusia selama ini. Bahkan setelah manusia sudah tidak membutuhkannya, Liu tetap tidak diizinkan untuk mati. Liu pun mengeluarkan panah sihirnya. Dia berencana untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Serangannya itu begitu dahsyat, sampai-sampai Ekidona pun harus mengeluarkan sihir pelindung dengan seluruh tenaganya. Namun Ekidona di sini masih menyimpan senjata rahasia untuk melawan Liu. Tapi tiba-tiba Lily yang sudah tidak tahan dengan sikap Liu langsung berusaha untuk menyadarkannya. Dia berjanji akan mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi Liu, sebagaimana Liu pernah melakukan hal itu untuknya di Pulau Largo dulu. Akan tetapi Liu tidak mendengarkan perkataan itu dan langsung menyerang Lily yang tidak berdaya dengan panah sihirnya. Akhirnya Ekidona pun mulai serius untuk menghadapi Liu. Dia pun langsung maju untuk melawan. Kemudian dari kejauhan tampaklah Stena yang mengeluarkan sihir panah tingkat tingginya ke arah Liu. Namun, Liu yang terkena serangan Stena dengan telak masih baik-baik saja dan tidak terluka sedikit pun. Liu pun maju untuk menghadapi Ekidona. Beruntungnya Melis muncul dan menyayat leher Liu. Melis menyadari bahwa Liu sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini. Maka dari itulah, Melis pun mencoba untuk membujuk Liu sambil terus bertarung dengannya. Melis pun menyerang punggung Liu. Namun saat itu juga, skill serangan balik Liu otomatis aktif dan langsung membekukan badan Melis. Lily pun muncul dengan wujud serigalanya dan bersiap untuk berusaha menghentikan tindakan gila Liu itu sambil menangis. Dan tampaknya Liu juga sedih dan tidak tega untuk menyakiti Lily. Tapi sepertinya dia sudah tidak punya pilihan lain. Akhirnya mau tidak mau, Liu pun menyerang Lily sampai dia tidak berdaya lagi. Kini hanya tinggal tersisa Ekidona dan Stena yang masih bertahan. Kemudian Ekidona pun berbicara kepada Stena menggunakan telepati dan memintanya untuk mengulur sedikit waktu. Karena hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi Ekidona untuk mempersiapkan sihir terakhirnya. Kemudian Ekidona pun teringat dengan kenangannya saat diajari sihir itu oleh ayahnya dulu. Ternyata sihir pamungkas tersebut adalah sihir yang diturunkan dari setiap generasi Raja Iblis untuk mengalahkan Liu. Dan sihir yang telah diciptakan oleh asteroid itu memang dibuat khusus untuk menangani Liu. Ekidona pun terus mengumpulkan energinya. Sedangkan di sisi lain, Stena berusaha untuk mengulur waktu dan bertarung mati-matian melawan Liu. Stena berusaha memujuk Liu, namun dia malah menyerang Stena dan langsung membuat Stena terpental jauh. Kembali pada Ekidona yang telah mengumpulkan sihirnya, dan tampaknya serangan inilah yang akan menentukan hasil akhir. Tanpa pikir panjang lagi, Ekidona pun langsung melepaskan sihirnya itu ke arah Liu. Namun dia sadar bahwa serangan itu terlalu mudah untuk dihindari oleh Liu. Namun tiba-tiba Liu yang tadinya tersenyum langsung berubah ekspresinya menjadi sedih. Dan di saat-saat terakhir itu, sebelum serangan Ekidona mengenainya, kita diperlihatkan masa lalu Liu yang penuh dengan kesedihan.
Ternyata selama ini Leo telah berjuang mati-matian selama ribuan tahun untuk melindungi manusia. Namun karena sudah terlalu lama hidup, lama-kelamaan pikiran Leo pun menjadi kacau. Dia merasa hanya dibutuhkan jika ada perang saja. Karena Leo diciptakan untuk dapat mengkopi setiap teknik dari musuhnya. Maka lama-kelamaan, Leo pun menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Apalagi dia juga tidak bisa mati dan abadi. Sampai suatu saat, Leo sempat merasa bahwa dia membenci dunia yang damai dan berniat untuk membunuh manusia ke ambang kehancuran agar Leo bisa menyelamatkan mereka lagi. Tanpa sadar, Leo pun masuk ke lab tempatnya dilahirkan dulu dan mulai membuat manusia buatan Demon Heart. Namun, kali ini Leo membuat Demon Heart untuk menghancurkan dunia agar Leo bisa kembali menyelamatkannya. Dan pada titik ini, Leo pun sadar dan merasa bahwa justru dialah yang lama-lama berubah menjadi jahat. Leo pun langsung menghancurkan para manusia buatan itu sebelum mereka benar-benar berfungsi. Akhirnya, sebelum Leo menghancurkan dunia ini demi memenuhi misinya untuk menyelamatkan manusia, Leo pun memutuskan untuk pensiun menjadi pahlawan. Sampai suatu saat, muncullah Ekidona dan para pasukannya yang menginvasi dunia manusia. Awalnya Leo merasa bersemangat untuk mengalahkan mereka. Namun di tengah-tengah pertarungan, Leo melihat Ekidona yang bersikap adil dan tidak melukai manusia. Disinilah Leo mulai merasa penasaran dengan tujuan Ekidona yang sebenarnya. Bahkan Leo menangkap bawahan Ekidona dan menginterogasi mereka. Para bawahannya juga merasa bahwa Ekidona ini adalah Raja Iblis yang aneh. Ia melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan diwajibkan untuk bertindak adil kepada manusia selama invasi. Setelah mendengar perkataan para iblis itu, Leo pun sadar bahwa Ekidona adalah orang yang dia cari. Leo merasa bahwa Ekidona lah orang yang pantas untuk mendapatkan jantungnya dan mesin Akashi. Bahkan Leo juga yakin Ekidona bisa menjadi jembatan yang membawa kedamaian antara manusia dan iblis. Maka dari itulah, Leo pun berniat untuk mendekati Ekidona dan mencari tahu lebih dalam tentang dia. Akhirnya, setelah Leo mengenal Ekidona dan para jenderal itu, dia pun merasa jika Ekidona pasti bisa menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Bahkan, kemungkinan Ekidona juga bisa membuat para iblis dan manusia hidup berdampingan dengan damai. Kembali ke masa kini, kita diperlihatkan sosok Leo yang sudah pasrah untuk menerima serangan Ekidona. Ekidona yang melihat wajah Leo dari kejauhan itu pun langsung merasa iba. Dia mengetahui penderitaan macam apa yang sudah dilalui oleh Leo. Bahkan Ekidona malah menjadi kasihan dengan nasib Leo itu. Namun tampaknya tubuh Ekidona juga sudah tidak kuat lagi untuk menahan Leo. Dia kelihatan kesakitan dan mulai mengeluarkan darah dari matanya. Kemudian Leo melihat perjuangan Ekidona itu pun langsung tersenyum. Dia percaya Ekidona dan para jenderal iblis lainnya pasti berhasil mengalahkannya. Setelah Ekidona selesai menggunakan sihir anti Leo, dia pun langsung menyerahkan sisanya kepada para jenderal iblis. Saat itu juga, Edward, Melnes, Lily, dan Stena langsung menyerang Leo dengan sedih. Tubuh Leo yang sudah terkunci dan tidak bisa mengaktifkan skill apapun, hanya bisa menerima semua serangan dan terjatuh. Kemudian terlihat Leo yang sudah terluka parah karena serangan Ekidona tadi. Ekidona dan para jenderal lainnya langsung menghampiri Leo yang sudah tidak berdaya. Mereka semua kelihatan sedih dan tidak tega melihat kondisi Leo tersebut. Ekidona menyadari Leo sengaja membiarkan dirinya terkena serangan Ekidona. Dan ini semua adalah rencana Leo dari awal. Leo ingin dikalahkan oleh mereka semua. Mengetahui hal itu, Ekidona pun langsung mengamuk. Leo pun sudah melakukan pemutusan darurat untuk memisahkan dirinya dengan energi batu bertuah. Dan waktu mereka hanya 300 detik untuk mengambilnya. Dan ketika bersiap untuk mengambil jantung Leo, tiba-tiba Ekidona berubah pikiran dan langsung menamparnya. Saat itu juga, Ekidona langsung mengumumkan bahwa dia berniat untuk mengangkat Leo sebagai pasukannya secara resmi. Bahkan Ekidona menjadikan Leo untuk menjadi duta besar antara dunia manusia dan iblis. Dikarenakan waktu pengambilan jantung Leo hampir habis, Leo pun menyuruh Melnes untuk mencabut batu bertuah di jantungnya. Namun Melnes malah menendang tangannya Leo dan menolak hal tersebut. Akhirnya Leo pun meminta tolong Stena dengan putus asa. Namun Stena menolak dan mengatakan untuk apa semua ini dilakukan. Leo mengatakan membuat dirinya mati untuk melindungi manusia. Itulah perintah yang dibuat di dalam diri para Demon Heart. Tidak ada satupun Demon Heart yang bisa melawan perintah itu.
Bahkan, pikiran untuk memberontak pun akan segera dihapuskan oleh sistem. Namun dalam kasusnya Liu ini, dia telah berkembang jauh lebih besar. Bahkan Liu juga bisa menumbuhkan ego yang kuat dan menemukan jati dirinya. Namun jati diri tersebut telah mematikan sistem penghapusan pikiran yang ada di dalam dirinya. Maka dari itulah, Liu takut jika suatu saat nanti Liu akan kehilangan jati dirinya dan malah membahayakan umat manusia. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Steno pun langsung paham dengan semua logika itu. Seharusnya egonya yang kuat bisa mematikan perintah untuk melindungi manusia. Liu yang baru menyadari semua itu pun langsung mencoba saran Steno tersebut. Dia langsung masuk ke dalam sistem pemikirannya dan berusaha untuk mematikan perintah yang tertanam di dalam dirinya. Dan ternyata usahanya itu berhasil. Perintah sistem yang memangsanya untuk terus melindungi manusia itu berhenti. Akhirnya Liu pun sadar bahwa hidupnya masih berharga dan mulai menjatuhkan air mata. Echidono pun menyuruh Liu untuk bergabung dengannya. Liu langsung menyambut uluran tangan itu dan menerima ajakannya. Para jenderal iblis yang lain pun tampak senang dengan keputusan Liu tersebut. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.